Luhut Panjaitan digadang-gadang mempunyai kekayaan sebesar 274 triliun ini mengundang spekulasi liar dari rakyat. Dari mana kekayaan menurut Panjaitan? Oleh sebab itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kejagung RI Burhanuddin mencurigai adanya isu pencucian uang. Kita lihat Luhut pidato, lu punya jasa apa memang? Kita sekarang bertanya, lu punya jasa apa untuk negara ini sehingga lu rusak negara ini untuk kepentingan Cina kan? Ini masalahnya. Saya dulu karena pengalaman menjadi staf Pak Adam Malik itu bekerja di bawah meja, jadi lebih pada operasi-operasi senyap. Sudah tiba saatnya Pak Prabowo sampaikan kepada Luhut, ente teman gua, tapi kondisi sekarang saya tidak butuh ente di luar aja. Sebab ada satu hal yang orang lupa barangkali. Kebijakan-kebijakan tertutup antara Jokowi dengan Xi Jinping yang selalu didampingi oleh Luhut juga punya akses pada kedaulatan negara kita. Kedua itu bisa jadi koloni kelima. Bukan koloni kelima secara militer aja. Tapi dia sekarang sudah koloni kelima ekonomi, koloni kelima politik, koloni kelima budaya dan lain sebagainya. Kedua, mari kita lihat. Bush, dia baru sekarang aja koran-koran, media-media menyampaikan suara dari mantan Kasau. Tapi coba kalau kita lihat, kalau andai kata ada koloni kelima militernya di kedua, dia naik tol sampai ke Halim, pindah ke jalur kereta api Wush, sampai ke sana. Belum lagi kalau dari utara, sehingga ke depan, teknologi kita persiapkan bukan untuk bangun jalan tol, tapi harus teknologi untuk menghancurkan jalan tol. Karena itu sudah didesain bagaimana kalau tentara Cina datang. Apalagi pesisir-pesisir pantai mereka sudah kuasai dan lain sebagainya. Jadi, dari hal-hal kerjasama yang selama ini didesain oleh Jokowi, didampingi selalu oleh Luhut dengan Xi Jinping, itu menyangkut faktor-faktor untuk melakukan aneksasi terhadap Republik Indonesia, menghancurkan kedaulatan negara kita, memecah belah bangsa kita, dan ini yang harus kita lihat. Luhut Panjaitan kecewa dengan Hotman Paris karena sudah mundur menjadi kuasa hukum Luhut Panjaitan dalam isu PT Toba yang dimiliki oleh Luhut dan mengakibatkan bencana di Aceh juga Sumatera. Luhut mengungkapkan kekecewaannya melalui kanal pribadinya di sosial media. Kejagung RI Burhanuddin dikawal ketat setelah memberikan hasil audit Luhut Panjaitan kepada Presiden Prabowo. Kejagung RI Burhanuddin dikawal ketat oleh polisi militer dan jajaran Kejaksaan RI. Karena menyangkut isu PT Toba yang dimiliki oleh Luhut Panjaitan, keamanan Kejagung diperketat. Halo sahabat netizen di seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Insinyur Romi HS. Kali ini kita akan melihat sebuah perdebatan yang lagi riuh di negeri ini guys. Dua tokoh ini termasuk unik. Luhut Binsar Panjaitan, mantan TNI yang sekarang menjadi Menteri Perekonomian di Indonesia. Dan yang satu lagi adalah Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koboi versi rakyat Indonesia ini, menjabat sebagai Menteri Keuangan di Indonesia. Sekarang mereka berdua menjadi lirikan, jadi bahan pembicaraan seluruh netizen di Indonesia. Purbaya versus Luhut. Purbaya melirik kalau dana MBG tidak terlalu urgensi dan sampai sekarang tidak tersalurkan secara optimal. Purbaya mengeluarkan pernyataan, kalau tidak tersalurkan dengan baik, tetap akan dialokasikan ke yang lain. Luhut dengan lantang membantahnya, jangan mengotak-atik dana yang sudah dialokasikan. Hahaha, ini cukup menarik perhatian netizen di seluruh Indonesia. Memang benar, kenapa harus dipaksakan dana ini ke MBG? Netizen mempertanyakan apa urgensinya. Terlalu banyak praktek-praktek busuk di belakang MBG. Kita lihat dari cara rekruting untuk pelaksanaan MBG. Terlalu banyak anggota-anggota DPR yang merebut proyek penyelenggaraan MBG tersebut. Bahkan ada anak seorang pejabat di Sulawesi yang mendapatkan puluhan titik untuk proyek pengadaan BMG ini. Oh my goodness, bagaimana cara rekruting untuk pelaksanaan ini yang dibuat oleh pemerintahan? Seharusnya pelaksanaan MBG ini diberikan ke orang yang sangat berkompeten, bukan kepada para pejabat. Di sini Luhut selalu berbicara secara lantam dan bernada ancaman. Hati-hati kalau mengkritik pemerintahan. Dan di suatu kesempatan Luhut juga mengklaim kalau Purbaya tidak setuju dengan tataan mereka. Luhut juga bilang ada something wrong dengan Purbaya. Tapi seorang Menteri Koboi tidak pernah menyerah. Saya tetap akan ambil dan alokasikan dana tersebut. Kalau memang tidak terpakai, masih banyak sektor lain yang membutuhkannya. Itu baru tepat. Dan Purbaya dengan lantang bicara, saya hanya mengarah ke RI 1. Artinya Purbaya tidak peduli dengan seorang Luhut. Lagi-lagi Purbaya bicara, semua dana yang lambat pergerakannya bisa dialokasikan ke tempat yang lebih urgensi. Untuk para korban bencana misalnya, tentu itu lebih urgensi.
ketimbang dana MBG. Jelas tidak terlalu urgen. Nada Luhut bicara soal Purbaya memang terkesan tinggi. Luhut mengklaim sedang mengumpulkan orang-orang ITB para pakar mikroekonomik, bukan seorang Purbaya, Menteri Keuangan yang lulusan Teknik Elektro ITB. Ini jelas something wrong, kata Luhut. Tapi Luhut lupa kalau dia juga seorang TNI yang berlagak menjadi pakar ekonomi. Haha. Situasi Purbaya vs Luhut semakin memanas dan liar. Dan lagi-lagi Luhut mengklaim dana yang sudah teralokasikan tidak perlu diganggu-gugat dan Purbaya tetap bersekukuh akan mengambil dana yang tidak terpakai. Saya akan serahkan ke sektor yang lebih siap. Keren. Tentu dari dua sosok yang sangat kontroversi di negeri ini, kita bisa menilai mana yang patut dan yang mana lebih pro kepada rakyat. Jikalau kita rakyat Indonesia, netizen di seluruh Indonesia diharuskan memilih antara satu di antara dua sosok tersebut, kita netizen akan pilih siapa? Silahkan buat mesin untuk memvoting dua orang tersebut. Kita lihat saja siapa pilihan rakyat Indonesia. Ya, apakah Luhut dan DPR masih mendominasi kepercayaan rakyat Indonesia? Atau seorang menteri koboi yang bicara lantang, tidak pernah kenal takut, dan selalu berpikir untuk rakyatnya? Silahkan Anda memilih. Salam sehat dari Medan. Salam bela bangsa. Purbaya kembali lantang. Ia menegaskan, siapapun yang tak transparan soal alur dana akan langsung dipecat. Dan antara pun disebut-sebut jadi sorotan utama, Purbaya meminta langkah dana dijelaskan dengan detail. Suara keras dari Luhut yang mengkritik, karena pimpinan Danantara ada keponakan Luhut. Kan lewat pasti tuh step lewat Danantara ngasih tahu mereka. Kalau Danantara yang mau ngasih tahu, kita pecat Danantaranya. Lebih kuasa lagi. Emangnya dia saja yang bisa bikin orang lain repot? Saya juga bisa bikin dia repot. Ini nggak ada batas gerak maju kesabaran orang. Jadi tadi pertanyaan Anda, kenapa saya tidak bereaksi? Saya terus terang, saya masih melihat batas gerak majunya sampai di mana. Tapi kalau sudah keterlaluan, saya pengen tahu dia sampai di mana. Gimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan memberikan peringatan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk tidak mengotak-ngatik anggaran makan bergizi gratis alias MBG. Menurut Luhut, pada Jumat 3 Oktober 2025, dia sudah memastikan ke Badan Gizi Nasional atau BGN terkait anggaran MBG, dan saat ini diklaim sudah terserap dengan baik, sehingga Menteri Purbaya harusnya tidak perlu khawatir. Nah, sebelumnya Menteri Purbaya memberikan peringatan kepada BGN. Sang bendahara negara ini tidak ragu-ragu untuk memotong anggaran MBG senilai 71 triliun jika tidak terserap hingga Oktober 2025. Kayaknya nggak bisa main-main deh dengan Menteri Keuangan satu ini. Gimana menurut kalian, guys? Presiden Prabowo, Kejagung RI Burhanuddin dikawal ketat oleh polisi militer dan jajaran Kejaksaan RI. Karena menyangkut isu PT Toba yang dimiliki oleh Luhut Panjaitan, keamanan Kejagung diperketat. Di pertengahan tahun 2000, ketika Gus Dur menjabat sebagai Presiden RI, beliau pernah berkata, suatu saat, 25 tahun lagi, Indonesia akan memiliki Menteri Keuangan yang berani dan mampu mengungkap para mafia korupsi, bahkan melawan orang-orang kuat sekalipun. Kini, 25 tahun kemudian, ucapan itu seolah menjadi kenyataan. Di tengah maraknya kasus korupsi yang mencoreng negeri, muncul sosok yang berani bersuara, tanpa takut pada tekanan dan kekuasaan. Apakah ini yang dulu dimaksud Gus Dur? Apakah ramalannya benar-benar terbukti hari ini? Masyarakat pun bertanya, apakah yang dimaksud Gus Dur adalah Pak Purbaya? Atau sosok lain yang kini tengah melawan korupsi dengan gagah berani? Satu hal yang pasti, perjuangan melawan korupsi belum selesai. Dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Pertama, saudara dibilang bermain-main di pertambangan di Papua saat ini. Coba tegaskan kembali, coba ingat-ingat, apakah saudara selama ini, sampai detik ini, saudara memang pernah ada bermain-main pertambangan di Papua? Coba terangkan. Yang mulia, saya sama sekali tidak ada waktu untuk bermain-main itu. Saya memfokuskan diri saya kepada tugas pokok saya. Saya nggak ada waktu untuk itu. Dan janji saya pada diri saya, memang saya tidak mau bisnis selama saya menjadi pejabat negara. Dan itu saya janji sampai hari ini. Dan saya ingin selesaikan tugas saya sampai 2024. Seperti itu.
Karena itu saya kira penting pembelajaran buat anak-anak muda di kantor saya. Sehingga kredibilitas yang kita bangun itu saya kira dinikmati banyak orang di Republik ini maupun di luar negeri terhadap Indonesia. Di sini ada perusahaan, salah satunya adalah PT Toba Sejahtera. Apakah ada hubungan saudara dengan PT Toba Sejahtera? Saudara saksi. Saya tidak tahu persis lagi karena saya jujur sejak saya masuk di kabinet saya tidak pernah mencampuri usaha lagi. Saya sudah pull out dari situ. Tidak pernah. Sepanjang yang saya tahu tidak ada sama sekali. Nah, tidak pernah tahu ya. Apakah saudara apakah PT Toba Sejahtera dan PT Tobakom Del Mandiri ini masih dalam satu induk perusahaan? Anak perusahaan? Sepanjang yang saya tahu tidak ada. Tidak ada. Apakah saudara tahu dan mengetahui bahwa PT Tobakom Del Mandiri ini pernah ada hubungan menjajaki bisnis kegiatan? Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi. Gempar, pernyataan Luhut itu sorotan publik dan seret nama Prabowo. Sebuah pernyataan terbaru dari Luhut Binsar Panjaitan kembali membuat publik heboh. Setelah dirinya terseret dalam kasus hukum yang menjadi sorotan, Luhut mengeluarkan komentar yang menyinggung Presiden Prabowo Subianto. Dalam keterangannya, Luhut menyebut bahwa Prabowo seharusnya lebih banyak mendengarkan masukan dari Jokowi. Menurutnya, mantan presiden tersebut masih memiliki pengaruh dan peran penting dalam arah kebijakan negara. Presiden Prabowo itu harus mendengar Jokowi. Beliau itu masih penting dalam negara ini. Jokowi itu Raja Jawa. Beliau hebat, ujar Luhut dengan nada tegas. Pernyataan itu langsung memicu reaksi beragam. Sebagian publik menilai ucapan Luhut sebagai bentuk tekanan politik terselubung terhadap pemerintahan baru. Sementara yang lain menduga Luhut tengah Saya undang Pandu Riono yang kritik saya habis-habis, saya bilang, Mas Pandu duduk sini. Kita selesaikan ayo. Baru dia gelabakan. Nah, saya bilang, Anda ngomong-ngomong di luar, gampang aja sekarang selesaikan. Karena begitu Anda terjun di dalam, Anda akan lihat betapa ruwetnya masalah itu. How do you manage people? How do you convince them to follow your instruction? That's another issue. So you can set up good policy, but how do you execute this policy? That's another issue. Itu boleh aja orang ngomong hebat begini-begini. Can you execute this properly? Kebanyakan kita enggak, hanya bisa kritik sana kritik sini. Begitu dia terjun, begitu dia tertatih-tatih. Jadi saya titip sama kalian anak muda, bangun teamworkmu, pertajam otakmu, asah hatimu. Ya, kamu mau berbagi kalau kau dapat sesuatu. Saya senang banget Pak dengan kepemimpinan Pak Purbaya, dengan gaya beliau yang dikenal dengan koboi gitu Pak ya. Saya pernah satu acara tuh dengan Pak Purbaya, waktu itu Pak Purbaya masih ketua LPS. Nah, kita perhatikan bahwa Pak Purbaya tuh tepat sasaran banget. Kebijakan-kebijakannya yang benar-benar mendukung moneter supply, yaitu M2, jumlah uang beredar, kemudian kenaikan kredit dan nge-push demand dari UMKM. Memang itu yang kita perlukan, cuman belum terreflek Pak. Karena jika memang yang Pak Purbaya lakukan itu perlu waktu. Beliau sampai saat ini mungkin baru 2 bulan atau 3 bulan Pak ya memimpin. Dan dalam perubahan ekonomi itu ya at least 2 kuartal. Jadi Purbaya efek menurut saya justru tahun depan Pak. Jika itu direspon positif oleh investor, maka yang naik harusnya perbankan, consumer goods, dan makanan dan minuman. Bertukar informasi sesama menteri harus tukar. Jangan Anda sebagai menteri merasa bahwa Anda bisa menyelesaikan. Enggak, saya 3 kali Menko. Sekali saya kepala staf presiden. Nggak bisa. Jadi kalau tidak terintegrasi kerja itu, udahlah. Itu bohong aja itu. Anda pakai lambang-lambang menteri, tapi nggak melakukan koordinasi yang bagus. Nggak ada gunanya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang ikut cawe-cawe terhadap penetapan upah minimum. Apa kepentingan Dewan Ekonomi Nasional? Silahkan memberikan rekomendasi dengan cara dan formulanya. Kan beliau mengatakan ada formula yang sudah diserahkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Itu pun perlu dipertanyakan benar atau tidak sudah diserahkan. Katakanlah sudah diserahkan. Formulanya dari mana? Dasar hukumnya dari mana? Tidak ada formula yang lain kecuali keputusan Mahkamah Konstitusi.
Nomor 168 tahun 2024, titik. Nggak pakai koma. Jadi jangan bikin-bikin sesuatu yang formula-formula. Bahkan beliau menyampaikan agar menyarankan pada Bapak Presiden Prabowo tidak usah mendengarkan serikat buruh. Kami baca di majalah berita-berita online ya. Kalau itu saya salah, saya minta maaf. Tapi kalau itu benar, ini tidak pada tempatnya. Ngawur untuk tidak mendengarkan serikat buruh. Kok tidak mendengarkan serikat buruh? Serikat buruh itu berpatokan kepada keputusan Mahkamah Konstitusi yang dalam hukum tata negara di negara kita, dia sama dengan undang-undang semenjak dibacakan. Sebaiknya Pak Luhut Binsar membaca undang-undang lagi deh. Dan membaca keputusan Mahkamah Konstitusi. Jangan-jangan masih traumatik mengingat Undang-Undang Cipta Kerja yang kami tolak total memang zaman masa-masa beliau berkuasa juga dengan pemerintahan yang lama. Dan pakar-pakar yang berekonomi atau pakar-pakar lainnya yang ada di Dewan Ekonomi Nasional, belajar lagi lah tentang hukum ketenaga kerjaan dan dasar-dasar hukumnya. Yang bukan domainnya, jangan asal ngomong, ngawur. Maaf kalau saya menggunakan kata-kata kurang layak, tapi itu lebih tepat. Saya susah mencari kata-kata yang lebih baik. Ngawur. Nggak ada formula lain. Kasih masukan ke presiden itu yang baik, yang sesuai aturan. Karena beliau Presiden Republik Indonesia. Kami ingin menyampaikan pada Bapak Presiden Prabowo Subianto, jangan didengarkan semua siapapun yang kalau menggunakan formula yang lain, jangan didengarkan. Karena itu salah, melanggar undang-undang. Siapapun.